Dan beliau ini salah satu anggota DPR Dapil 3 kalau nggak salah ya. Dengan karakter saya itu yang haus akan teman. Opo sing enok ning nggonmu, sing kena tak dol ning nggonku. Oke. Punten bukan Geng. saya itu melarang untuk mahasiswa Masuk ke bidang dunia politik. Nah, kalau orang Jawa itu nyaur ngemek, Mas Alek. Apa itu Mas? Semua itu ada garis tangannya. Oke, main garis tangan berarti. Iya. Halo Mafeb, balik lagi di Pinsa, podcast inspiratif, ekonomi dan bisnis Islam Win1 Tulungagung. Nah, kali ini di Pinsa Vol 2 atau episode 2 kali ini bareng salah satu anggota DPR dari Tulungagung. Siapa lagi kalau bukan Kak Rizky. Boleh sehat dulu dong Kak. Halo. Dari Sobat Mafeb yang sekarang lagi nonton di YouTube-nya Febi Win1 Tulungagung. Febi Win1 Tulungagung. Jadi Mafeb tuh sebutannya mahasiswa Febi. Febi. Betul. Oke, Mas, gimana tadi perjalanannya, lancar ya dari rumah ini berarti? Alhamdulillah agak macet karena mungkin lalu lalangnya besok itu kan hari H untuk pilkada. Oh, Jadi iya sih. kemungkinan Iya betul. Agak ada kemacetan sedikit ya. Iya. Mungkin boleh diminum dulu Mas buat pembukaan deh, biar kita agak santai-santai dulu nih. Siap. Oke, kita minum dulu ya. Biar lebih santai, lebih rileks. Oke, Sobat Mafeb, jadi beliau ini adalah salah satu alumni ya. Tahun berapa Mas kira-kira? Saya angkatan 2014. Oh jauh ya, 2014 ya. Angkatan 2014. Oh lulusnya 2018. 19. Oh berarti udah lumayan jauh dari kita. Dan beliau ini salah satu anggota DPR Dapil 3 kalau nggak salah ya. Dapil 3. Wah Dapil 3. Tulungagung. Itu wilayah mana Mas kalau Dapil 3? Dapil 3 itu meliputi kecamatan Campur Darat, Tanggung Gunung, Pucang Laban sama Kalidawir. Oh oke. Wilayah pesisir. Wah jadi pantai ya berarti ini. Oke Mas, sebelum itu aku boleh tahu dong profil sebelum Mas Rizky sebelum ke jenjang DPR tuh mungkin dari prodinya Fakultas Web itu di prodi apa? Saya di jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Berarti dulu masih core prodinya bukan Bu Binti ya? Ya, Bu. Oh masih Bu Binti? Ya, masih. Wow, berarti Bu Binti udah lama juga ya. Oke, kalau jadi prodinya ES. Berarti belajar politiknya atau ada matkul sejenis itu untuk ke bidang politik enggak Mas? Enggak ada sama sekali. Mengalir aja. Kalau organisasi yang mungkin Mas Rizky ikutin yang mungkin bisa sampai ke jenjang ini? Kalau organisasi itu banyak dari organisasi kepemudaan. Oke. Mulai dari Karang Taruna, kabupaten, terus dari himpunan pengusaha juga. HIPMI itu. Ya, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Terus? Dan masih banyak sebenarnya organisasi-organisasi yang lain. Karena dengan karakter saya itu yang haus akan teman. Oke. Semakin banyak teman itu bagi saya semakin baik. Relasi ya berarti. Kalau di kampus sendiri ikut organisasi apa enggak? Kalau di kampus saya enggak pernah ikut organisasi, tapi ada di balik layar. Oke, di balik layar. Kuncinya tetap relasi ya sebenarnya Mas ya. Kuncinya tetap relasi. Kalau ngomong-ngomongnya tadi Himpunan Pengusaha Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda. Oh, Pengusaha Muda Indonesia. Itu maksudnya setelah lulus atau sebelum lulus tuh? Setelah lulus. Oh berarti setelah lulus Mas Rizky tuh nggak langsung ke jenjang kayak di DPR politik gitu ya, tapi masih berkecimpung di dunia bisnis. Iya, dulunya di dunia usaha itu saya mulai dari saya kelas 2 SMA itu tahun 2012. Itu mulai awalnya. Berarti nggak sebelum kuliah malah berarti? Sebelum kuliah saya sudah ini. Boleh diceritain dikit dong Mas mengenai bisnis tuh. Yang Dari awal dong, dari yang masa kuliahnya dari SMA. Susahnya apa enaknya ini yang diceritakan. Kayaknya kita ke susahnya dulu ya. Kalau dibilang susah, dari keluarga mampu, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Oke. Dan alhamdulillah dengan usaha kerja keras mulai dari kelas 5 SD itu sudah menjadi kuli.
Berarti kita ngumpulin modal kasarannya buat bisnis Mas? Enggak? Awalnya enggak seperti itu. Enggak kepikiran ke situ? Kepikiran, karena kan masih kelas 5 SD itu umur berapa ya? Ya. 10 tahun masih ya. Umpama anak-anak tuh biasanya masih main sama Iya, teman-temannya. masih main. Terus? Disitulah sampai dari SMP berjalan 5 tahun itu udah menjadi kuli bangunan. Setiap malam itu setelah pulang sekolah itu mesti di proyek seperti itulah, nggak bisa diceritakan. Iya, oke. Mungkin langsung ke bagian bisnis yang mungkin awal mulanya dari mana gitu? Awal mula Setelah dari jadi kuli itu. Iya, dari Terus? kuli, terus masuk ke dagang, karena basic saya itu sebenarnya dagang. Oh gitu. Itu apa yang bisa saya jual kita jual. Apa yang bisa kita jual? Kita jual. Oke. Berarti kalau dari dagang tuh dari mulai kelas berapa atau umur berapa gitu? Mulai dari kelas 1 SMA. 1 SMA? Iya. Itu dagangnya apa Mas itu? Banyak. Kalau itu dagang musiman. Jadi setiap kali musim buah, entah duren, rambutan, salak, manggis dan yang lainnya itu saya jual. Kalau pas enggak musim buah itu biasanya kelapa. Itu buahnya dari mana itu pertanyaannya tuh? Banyak. Kalau durian itu dari daerah utara, dari Perigi. Kalau rambutan itu biasanya dari Blitar. Makanya semakin banyak relasi semakin baik itu. Opo sing enok neng nggonmu, sing kena tak dol neng nggonku. Oke. Berarti fungsinya relasi itu benar-benar ngamput di dunia bisnis ya berarti. Iya. Itu masih jenjang SMA kelas 1. Jenjang SMA kelas 1. Terus ke berikutnya atau bisnis lainnya gitu? Ya awal mula usaha di Batu Alam sama Marmer ya fokusnya. Itu dari setelah jualan durian itu kenal yang namanya Pak Joko. Pak Joko. Ya itu yang membriefing saya, kaitannya saya masuk di usaha Marmer dan Batu Alam. Lah dari kenal Pak Joko inilah, dari punya karyawan 1 dan alhamdulillah saya sendiri juga ndak bisa mengira sekarang hampir 110-an karyawan. Wow, 110 karyawan. Itu di masa udah waktu kuliah atau setelah kuliah Mas? Berjenjang, jadi bertahap. Bertahap terus menerus. Soalnya di kuliah itu enggak ada pelajaran otodidak. Iya sih, pelajarannya pasti banyak yang di lapangan. Iya, pengetahuan kalau di lapangan kurang ya biasanya. Iya. Oke. Kalau dibilang sesuai dengan apa? Jurusan enggak ada yang sesuai. Enggak sesuai dengan jurusan. Jadi mengalir aja, memang mengalir aja. Dari saya SMP, terus saya SMK, ambil jurusan teknik mesin, terus kuliahnya ambil jurusan ekonomi syariah, terus sekarang jadi politik. Oke. Enggak ada yang nyambung. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa kita harus mengambil apapun peluang yang bisa kita ambil. Betul. Oke, mulai dari tadi Mas Rizky yang awalnya jualan di pertama tadi yang kuli itu nambah uang saku ya Mas berarti? Iya. Terus habis itu ke jualan terus sampai ke Batu Alam, sampai sekarang ke politik. Kalau ngomong-ngomong tentang politik nih Mas, mungkin masuknya ke jurusan ke bidang politik itu gimana? Bagian politik kok bisa dari ekonomi ke politik gitu loh? Apa ada unsur-unsur yang membawa atau gimana gitu menurut Samian? Ya awal mula kenal sama beliau Pak Nur Hadi, juga sering isi di sini juga. Pak Nur Hadi DPR RI. Dari situlah saya tuh lebih dengan karakter saya yang gampang penasaran. Iya. Gimana sih rasanya kan seperti itu tuh. Terus gimana sih cara masuknya? Nah, ya mengalir aja. Kita intinya apapun yang kita lakukan saja. Yang penting enggak menyalahi aturan dan jangan pernah melawan arus. Berarti awal mulanya tuh karena pengen tahu ya? Iya, rasa ingin tahu. Oke, rasa ingin tahu membuat pengen masuk ke dalam. Jadi otomatis awal mula kan nggak mungkin langsung jadi calon DPR kan Mas? Itu pasti kayak ada awalnya, mungkin ada ikut organisasi atau partai gitu dari DPR itu? Iya, masuk di struktural partai dulu. Di struktural partai, setelah itu 2024 alhamdulillah ikut tarung dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Tulungagung untuk menjadi wakilnya di Dapil 3. Gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya kayak di
partai itu juga kayak organisasi ya berarti Mas ya? Iya, sama. Memang partai itu sebuah organisasi. Iya sih. Maksudnya untuk strukturnya untuk naik ke atas sebagai calon DPR tuh sama dengan kayak kita mau nyalonkan jadi kalau di sini tuh mungkin calon ketum HMPS kayak gitu-gitu ya berarti. Hampir sama kurang lebih. Oke. Cuma bidangnya yang berbeda. Oh, oke. Jadi cuma bidang dari hal ini yang berbeda ya berarti. Mungkin Mas Alek tertarik ke depannya. Kita sambil berjalan dulu ya berarti aja. Kita Jadi sambil jalan di dulu deh. organisasi partai itu ada organisasi sayap yang namanya Liga Mahasiswa Nasdem LMN. Itu memang menampung pemuda-pemuda dari perguruan tinggi yang minat masuk ke dunia politik. Jadi kalau politik itu ngapunten kan ndak ada dipelajari di setiap universitas Iya, atau iya, sekolahan. Iya sih. Mungkin paling yang jurusan hukum gak sih Mas? Itu pun jarang juga. Jarang, tergantung minatnya Oh, sebenarnya. iya sih. Soalnya gini kalau prinsip saya, kita itu ndak bisa meminta nasib kita itu kedepannya seperti apa. Oke. Ya udah jalani, memang itulah nasib kita. Oh, berarti disimpulkan jadi gini ya Mas ya. Dari awal yang tadi mungkin dari ekonomi terus kasarannya itu kayak orang jatuh melayunya ke politik tuh mungkin karena rasa ingin tahu tersebut dan kita mau jalani apa yang kita lewati kayak ngalir aja kayak arus berarti ya. Iya, mengalir aja. Seperti kayak di bidang usaha itu kan nggak ada kita belajar dari siapa, Iya. kita yang dukung siapa nggak ada. Yang penting doa restu dari orang tua itu bagi saya sudah cukup. Oke. Selanjutnya dijalani mengalir, ada peluang kita masukin, ada peluang kita manfaatkan. Oke. Gitu. Kalau mungkin dari DPR waktu itu kan tahun 2024 tahun ini kan baru pemilihan Iya. kemarin kan berarti. Baru boleh nyoblos dua kali ini. Oke. Berarti kalau Mas Rizky nih mungkin proker yang bisa sampai membawa Mas Rizky kepilih itu proker apa Mas? Pembangunan apa yang Mas Rizky jalanin tuh? Mungkin bisa next kalau mahasiswa FEB mau nyalon jadi DPR mungkin bisa dibuat jadi bahan untuk pengembangan lagi. Ada. Jadi setiap anggota dewan itu ada yang ada kalau DPRD ya, karena beda tingkatan itu beda. Oke. Kalau di DPRD itu setiap dewan punya yang namanya pokir, pokok-pokok pikir. Jadi biasa orang awam itu nyebut Jasmas, jaringan aspirasi masyarakat. Jadi kita punya yang namanya dana atau jatah untuk kita yang digunakan untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Ya. Kalau mungkin aku sempat lihat beberapa postingan di Instagram atau di TikTok, itu yang kayak memperbaiki jalan sampai yang gotong royong itu loh Mas. Iya. Nah itu program juga berarti. Tergantung sumber anggarannya dari mana. Oh tergantung sumber anggarannya lagi berarti ya. Kembalinya seperti itu. Oke. Wah. Jadi kalau saya sendiri Iya. Mas Rizky lebih enak di bidang usaha atau di bidang politik? Itu gimana tuh? Saya lebih enak di bidang pengusaha karena lebih nyaman. Lebih enak geraknya juga. Iya, lebih enak geraknya. Kalau di dunia politik itu terlalu banyak kepentingan. Ngapunten bukan saya itu melarang untuk mahasiswa masuk ke bidang dunia politik. Enggak, cuma dari sini lah memang karakter saya itu yang suka dengan tantangan. Akhirnya saya masuk di dunia politik. Coba hal baru. Kalau menurut Mas Rizky nih, kan tadi kan ngomongin bisnis sama ngomongin politik. Kalau dari bisnis sendiri tuh yang sekarang lagi dikelola tuh apa batu marmer tadi? Ya, kita ada pabrik batu alam sama marmer di Tulungagung dan kita juga punya beberapa outlet di 7 kabupaten kota di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Wow, itu mentahan batu marmer atau udah jadi Mas? Sudah jadi. Jadi prinsip saya itu kan dulu gini, kita punya produk tapi terkadang kita susah ngejual. Kalau saya punya pasar dulu, baru kita buat produknya.
menyesuaikan kebutuhan konsumen itu seperti apa. Maka dari itu Oke. dengan adanya pabrik tanpa kita punya toko atau yang jual retail sendiri, kita ndak bisa maksimal karena sistem pembayarannya ngapunten diusahakan ya seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau orang Jawa itu nyaur ngemek, Mas Alek. Apa itu Mas? Kok saya kurang pernah dengar tuh. Nyaur ngemek itu kayak kita nih, Mas saya minta barang ini totalnya 20 juta tapi saya cuma punya uang 5 juta, nanti sisanya 1 bulan 2 bulan 3 Cicil bulan. berarti. Betul. Kalau bahasa Indonesia cicil ya. Nyicil. Nyaur. Nyaur ngemek kalau orang Jawa. Loh, Mas Alek aslinya mana? Aku Jawa Mas, tapi Jawa campuran. kok nggak pernah denger ya. Tulungagung emang berbeda-beda bahasa juga kadang yang mungkin kita orang dari Kediri atau dari yang luar Jawa Timur tuh kadang juga nggak ngerti gitu. Nyaur ngemek. Nyaur ngemek. Oke. Berarti salah satu bahasa yang mungkin kita bisa ambil. Oke, Mas aku mau tanya lagi nih. Ya. Masalah tentang tadi kan bisnis, sekarang politik lagi, balik ke politik. Mungkin struggle apa yang Mas hadapi waktu ngadepin untuk nyalon sebagai anggota DPR? Ya mungkin banyak incumbent itu ya yang menjadi kendala. Kebanyakan senior itu kan sudah pengalaman. Dan saya juga orang baru, apalagi umur saya juga masih 28 tahun. Iya. Kalau kita bicara soal pengalaman Kalah pasti. kalah pastinya. Oke. Ya udah, mau ndak mau dengan karakter saya petarung, jalani aja gimana caranya bisa. Berarti kayak apapun yang ada di depan kita hadapin, walaupun kita udah tahu kalau kita tuh sebenarnya masih terkadang ngerasa lebih baik dari yang musuh kita gitu ya Mas ya. Iya. Kita lawan. Rival. Oh iya, rival. Bukan Rival. rival. Oke. Apalagi Nasdem ini kan juga untuk kendaraan yang saya pakai itu kan dari Partai Nasdem. Nasdem ini kan juga partai baru juga, pendatang baru. Baru 3 kali ini ikut pesta demokrasi. Oke. Berarti dulu kalau nggak salah nomor urut 1 nggak sih Mas? Iya, alhamdulillah nomor urut 1. Kalau di Nasdem tuh biasanya waktu itu antara kan biasanya ada rivalnya tuh sebenarnya dari partai kita sendiri atau partai orang lain sih kalau kayak gitu tuh? Kalau rival itu dari antar partai. Oh berarti nggak lawan yang ada di partai? Enggak, semakin banyak teman kita berjuang maka semakin enteng untuk kita mendapatkan suara banyak. Wah kayak gini nih yang mungkin nggak kita dapatin mungkin di fakultas FEB, di fakultas FASI, FTIK atau nggak ada ilmu politik kayak gini. Mungkin teman-teman bisa juga kasarnya nyemplung tuh juga nggak apa-apa untuk coba hal baru. Entah itu gagal atau berhasil itu pikiran itu dibuang aja, kita jalani aja dulu entah apa yang hasil yang akan kita dapat. Kalau kata senior saya itu gini Mas Alek, semua itu ada garis tangannya. Oke, main garis tangan berarti. Iya, ndak bisa diminta dan ndak bisa kita nolak. Ada kayak udah apa ya kalau itu tuh kayak udah nasib kan gitu nggak? Iya betul. Yang penting kita berusaha dulu, apapun hasilnya itu kan Allah yang menentukan. Betul. Jadi kita juga nggak bisa ngelak kalau kita gagal ya udah kita harus terima juga. Berarti kita perlu evaluasi diri. Mas ngomong-ngomong nih, kan tadi kepilih di 2024. Itu sebelumnya udah pernah nyalon atau belum tuh? Belum Mas, saya itu baru pertama kali. Baru pertama kali nyalon dan baru 2 kali itu boleh nyoblos di pemilu. Jadi saya itu baru boleh nyoblos pertama kali di tahun 2019, nyoblos kedua kali di tahun 2024 ini. Bisa memberikan hak suaranya. Jadi kedua kalinya langsung sekalian jadi DPR ya berarti. Alhamdulillah, garis tangan itu garis semua. Tangan lagi balik ke garis tangan. Oke. Mas, kalau ngomongin kita coba flashback lagi ya. Soalnya kan aku juga kepo nih. Pasti jadi seorang DPR tuh pasti perjalanannya juga nggak mudah juga. Maksudnya kita pasti ngeliatin banyak rintangan. Kalau di masa kuliah, sebagai aku kan juga sebagai mahasiswa, mungkin ada hal yang menonjol atau yang bisa meningkatkan kayak kita masuk ke bidang kayak gitu nggak?
Mungkin dari pengalaman Mas pernah ngikutin debat atau apapun itu. Mungkin kalau kita masuk di apa materi di kuliah itu enggak ada. Nggak ada sama Cuma sekali. kembalinya ke relasi yang paling penting itu. Yang penting relasi. Relasinya dulu kita bangun, relasinya kita bentuk. Semakin banyak teman atau relasi kita, maka kedepannya saya yakin di semua bidang yang kita jalani itu akan mudah. Oke, berarti tetap satu kunci utamanya adalah relasi. Relasi. Dari perjalanan Mas Rizky dari awal sampai menjadi anggota DPR ini, pentingnya relasi itu sangat menguatkan menjadi salah satu lebih ke pendorong untuk menjadi DPR juga ya Mas ya berarti. Iya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau untuk mendorong enggak sebenarnya, Lebih cuma pendukung. pendukung maksudnya. Faktor pendukung yang mungkin bisa kita dapat gitu ya. betul Mas Alex. Oke, Mas, mungkin dari mahasiswa Feby ini kita nggak ada yang tahu kita mau terjun ke dunia yang mana, entah politik atau bisnis. Mungkin bisa beri beberapa amanat lebih ke closing statement aja deh buat teman-teman Mafeb nih, sobat Jangan Mafeb. terlalu milih untuk nasib kita ke depannya itu kita enggak bisa memilih. Apapun yang kamu jalani sekarang, siapapun galahnya, ya udah lakukan saja. Jangan kalau ibaratnya kamu mengarungi arus, ikuti aja arusnya seperti apa. Jangan sampai kamu melawan arus. Kalau kamu melawan arus akan hancur. Oke. Quotes of the day ya berarti dari Mas Rizky. Oke. Mungkin itu yang bisa sobat Mafeb dapat, yang mungkin kita serap ilmu dari Mas Rizky atau Kak Rizky nih yang salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sekarang malah terjun di bidang politik gitu. Mungkin itu aja bisa kita ambil dari podcast Pinsa kali ini. Itu dari aku Al dan narasumber kita Mas Rizky. Kita pamit undur diri dan see you di program Pizza episode 3 dan saksikan di YouTube-nya Feby Win 1 Tulungagung.